Jadi dari kelas 2 SMK sampai kelas 1 SMP. Alhamdulillah. Ingin mengajak pada Anda sekalian, bagaimana kita mengenal Allah dan mencintai Allah. Karena ketika kita mengenal, itu ada 3 tingkatan pengenalan. Ada pengenalan sekedar tahu. Oh, tahu ini misalnya si A, ini si B, tahu aja. Ada yang meningkat, pengenalan itu ke rasa. Kenal si A, saya suka dia. Kenal si B, saya segan sama dia. Kenal si C, saya takut sama dia. Kenal si D, saya enggan, nggak mau kalau deketan sama dia. Itu kenal, tapi sudah ada campuran rasa. Nah, kemudian yang ketiga, lebih daripada sekedar rasa, tetapi sudah masuk ke dalam jiwa. Sehingga ketika ingat itu, ada reaksi di dalam tubuh kita. Misalnya, ketika orang punya perasaannya cinta. Nah, ini masa-masa puber. Ketika ingat itu deg-degan. Nah, itu kan sudah cinta. Ada yang takut, tetapi di atas takut. Ya, kalau bahasa Arabnya khosyah, bukan khauf. Ketika ingat aja, kita itu udah deg-deg sendiri. Padahal nggak lihat orangnya. Semacam trauma. Dan itu kadang-kadang bisa tidak masuk akal. Ada orang yang ingat kecoa saja udah bergidik. Ada orang yang ingat ulat saja udah bergidik. Padahal dia nggak lihat ulatnya, cuma kebayang aja. Itu artinya sudah masuk ke dalam tingkatan ke jiwa. Jengkel, kalau cuma sekedar kesel, lihat orangnya udah menjauh. Tapi kalau jengkel itu nggak lihat orangnya pun ingat namanya, gitu. Udah kita ini sudah, gitu. Itu sudah masuk ke dalam jiwa. Paham ya? Jadi kita mengenal sesuatu itu sekedar tahu, itu sangat permukaan. Masuk ke dalam rasa, ada rasanya. Cinta, suka, sedih, ada rasanya. Seperti ketika kita ingat teman sekolah kita yang misalnya meninggal. Karena dia teman dekat kita. Ada rasanya. Kita bisa meneteskan air mata. Tapi ada yang masuk ke dalam jiwa lebih dari sekedar rasa. Ingat orang tua yang meninggal misalnya. Itu beda dengan ingat teman yang meninggal. Paham ya? Sekarang kepada Allah. Kepada Allah ini bagaimana kita mengenalnya? Apakah hanya sekedar tahu? Oh, kata guru saya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, kata ibu saya Allah itu yang memiliki dunia dan akhirat. Itu baru sekedar tahu. Tidak ada apa-apa dalam perasaan kita. Tapi ketika pengenalan itu lebih dalam, itu sudah mulai menggerakkan. Ingat Allah, saya harus bersyukur. Ingat Allah, saya harus taat. Nah, itu sudah masuk ke rasa. Kenapa? Karena jadi ada motivasi. Paham ya? Kalau sudah ada motivasi, itu masuk ke rasa. Model kalian ketika suka atau tidak suka pada seseorang, itu masuk ke ranah motivasi. Baik motivasi itu positif maupun motivasi itu negatif. Tapi kalau lebih dalam lagi, maka ada getaran di dalam hati. Bukan sekedar motivasi, itu sudah masuk ke dalam jiwa. Itu contoh misalnya ciri orang yang beriman sesungguh-sungguhnya beriman. Coba lihat surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 3. Dari mulai ayat keduanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Itu kan sudah masuk ke jiwa. Bukan cuma sekedar rasa. Kemudian karena sudah masuk ke jiwa, bukan hanya sekedar disebutkan nama saja. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya,
zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka berpasrah diri kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika iman sudah merasuk ke dalam jiwa. Ulang lagi, tahu itu hanya sekedar tahu. Yang kedua, taunya sudah baper, bawa perasaan. Yang ketiga, taunya masuk ke dalam jiwa. Terhadap segala sesuatu begitu. Tahu mangga itu asam, tahu. Tapi kalau sudah masuk ke dalam rasa, kalau dibilang ada mangga yang masih muda, panas-panas, kemudian kita, lagi panas terik, kemudian kita potong-potong mangga yang masih muda itu, kalau dimakan itu, rasanya asam-asam tapi enak. Nah, ketika air liur kita banyak di mulut, nah itu masuk ke rasa. Kita udah bisa membayangkan rasanya. Tapi beda lagi dengan orang ngidam. Pengen mangganya itu lebih daripada sekedar perasaan kita tadi. Kepada Allah, ada orang itu yang sekedar tahu saja. Tapi nggak ada rasanya, nggak baper. Kalau yang kenal Allah tanpa rasa, itu tidak memotivasi untuk taat. Ada juga yang di atas itu, mengenal Allah itu masuk ke dalam jiwanya. Sehingga disebut saja nama Allah itu bergetar. Nah, kira-kira kita kenal Allah ini sekarang baru tahu, sudah baper atau sudah masuk ke dalam jiwa? Tiap orang bisa menjawab dalam hatinya masing-masing. Karena kalau dijawab sama mulut itu bisa beda-beda. Kadang-kadang kita jaim, jaga image. Tapi kalau di hati, oh saya mah baru tahu aja. Saya udah mau sholat, mau bersyukur, udah masuk ke area baper, bawa perasaan. Jadi baper tidak selalu negatif. Bisa positif kalau perasaannya perasaan yang membawa kepada hal yang positif. Ada yang sudah masuk ke dalam jiwa. Itu bedanya, sholatnya bukan sekedar mau taat, tapi sudah rindu sholat. Sudah menantikan waktu sholat. Mengapa? Karena akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau baru baper, pas datang waktu sholat, mau sholat tapi ya udah sholat lagi. Nah, tapi tetap mau sholat. Tapi kalau sudah masuk ke dalam jiwa, ditunggu. Karena itu saat munajat. Saat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bedanya ya? Bagaimana caranya kita agar mengetahui Allah itu bisa bawa perasaan, bisa bawa jiwa. Bukan hanya sekedar tahu. Pertama, memang harus pakai ilmu. Karena kalau saya sebutkan satu nama dan itu sama sekali tidak kamu kenali apa itu benda tersebut, kalau benda, ya nggak akan ada sambung rasa. Misalnya kita bilang buah khuldi, tahu kan buah khuldi? Buah yang disebut setan yang menjadi alat untuk menggoda ayahanda kita. Tapi ketika kita disebut buah khuldi kan nggak punya perasaan apa-apa, cuma tahu aja itu buah yang dipakai setan untuk menggoda orang tua kita. Udah, nggak ada perasaan apa-apa. Tapi kalau disebut buah mangga, buah apel, buah duren, stroberi. Nah, ketika ada di antara nama itu yang sangat kamu sukai, kita lebih dari yang lain perasaannya. Artinya satu, harus tahu dulu. Harus tahu. Kalau udah tahu, harus ada pengalaman. Buah huldi tahu, tapi kita tidak pernah punya pengalaman memakannya. Ya. Tapi kalau buah-buah yang kita kenal dan kita pernah makan, pasti di antara kalian ada yang saya lebih suka ini daripada yang ini. Itu sudah pilihan rasa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala tentu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa diumpamakan dengan benda. Karena semua benda ciptaan Allah sedangkan Allah yang Maha Pencipta. Tetapi mengenal Allah itu perlu supaya sambung rasa tadi. Terus bagaimana caranya kita mengenal Allah?